Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Samuel Situmorang. Pagi hari ini kita kembali akan diteguhkan, dimotivasi oleh kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Dikatakan demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, Rasul Paulus ketika menulis surat ini, dia tidak ada dalam keadaan baik-baik saja. Dia tidak ada dalam keadaan nyaman-nyaman saja. Tetapi ketika Rasul Paulus menulis surat ini, sesungguhnya Rasul Paulus sedang ada di penjara, sedang ada dalam keadaan yang tidak nyaman bagi dirinya. Berbanding terbalik yang sedang dialami dengan apa yang dia sedang katakan kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah pengalaman hidup yang begitu tidak nyaman bagi Rasul Paulus berkata begini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya berikan bagi kita judul dari renungan kita pagi hari ini, yaitu bersukacita di tengah penderitaan. Hari-hari ini seberapa banyak kita seakan-akan kehilangan sukacita? Seberapa banyak di antara saudara dan saya sepertinya tidak dapat lagi bersukacita karena keadaan dan situasi, bahkan karena persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi dalam hidup kita. Pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang kehilangan sukacita. Mulai dari pandemi ini membuat orang mulai muncul rasa takut, mulai muncul kekhawatiran, khawatir dengan anak-anaknya, khawatir dengan hari esok dan lain-lain. Mulai merasa bahwa keadaan ini adalah keadaan yang begitu menekan dan menindas dirinya. Keadaan ini adalah keadaan yang sepertinya mengintimidasi keadaannya. Kondisi seperti ini bisa membuat seseorang menjadi stres dan bahkan kehilangan pengharapan. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa banyak orang bisa kehilangan sukacita di dalam keadaan seperti ini? Kenapa orang bisa jadi kehilangan pengharapan dalam keadaan seperti ini? Pertama, karena fokusnya adalah melihat masalah yang sedang terjadi. Dia lebih fokus melihat persoalan yang ada di hadapannya, sehingga tidak lagi memandang kepada Tuhan, tidak lagi melihat bahwa Tuhan mampu membuka jalan dalam hidupnya, tidak lagi menyadari dan bahkan tidak dapat lagi melihat bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dalam hidupnya, bahwa Tuhan adalah Allah yang punya solusi, yang punya jalan keluar atas hidupnya. Pandangan yang berfokus kepada masalah menutup pandangan kita kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya menghadapi masalah, lalu fokusmu kepada masalahmu itu, engkau tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Engkau tidak akan bisa merasakan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Kenapa? Engkau salah fokus, gagal fokus lah istilahnya zaman sekarang. Tapi mari kita mau fokuskan diri kita kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata begini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa Rasul Paulus bisa mengatakan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan? Sekalipun Rasul Paulus di tengah keadaan di mana dia ada di penjara, dia terpenjara, dia terancam hidupnya, tapi dia bisa berkata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa tidak di dalam yang lain? Kenapa di dalam Tuhan? Karena Rasul Paulus menyatakan, dan dia memberi jawaban di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Rasul Paulus sedang mengingatkan bahwa kekuatan kita peroleh hanya dari Tuhan. Sehingga masalah apapun yang terjadi, persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala perkara, segala persoalan, segala penderitaan, segala permasalahan akan bisa kita tanggung ketika kita ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita dapat menanggungnya karena Dia memberikan kita kemampuan dan kesanggupan. Di dalam Tuhan kita mampu menanggungnya karena Dia menyertai saudara dan saya. Saudara, apa yang sedang saudara dan saya alami hari-hari ini? Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, apapun persoalan yang sedang kita alami hari-hari ini, mari kita mau belajar tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jangan fokus kepada masalahmu, jangan fokus kepada keadaan yang ada di sekitarmu, jangan fokus terhadap persoalan yang sedang kau hadapi, tetapi pandanglah kepada Tuhan yang akan menyediakan jalan keluar bagi saudara dan saya. Fokuskan hidupmu untuk melihat kebesaran Tuhan. Fokuskan hidupmu untuk melihat bahwa Tuhan berkuasa. Fokuskan imanmu, bangkitkan imanmu, bangkitkan semangatmu, bangkitkan pengharapanmu bahwa aku punya Allah yang sanggup, aku punya Tuhan yang mampu, aku punya Bapa yang senantiasa menyertai hidup saya dan saudara. Mari kita mau percaya. Mari kita mau membangkitkan kembali pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia ada jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini bisa memotivasi kembali iman kita, membangkitkan kembali semangat kita. Dan saya mau katakan, tetaplah bersemangat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.